Sistem reproduksi adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menghasilkan individu baru dari individu lama. Apa saja sih organ penyusun sistem reproduksi? Organ reproduksi ada dua, pria dan wanita, dan terbagi dua macam, organ dalam dan organ luar. Organ reproduksi pria luar terdiri atas penis dan skrotum, sedangkan organ reproduksi pria dalam terdiri atas testis, saluran sperma atau yang biasa disebut epididymis, dan vas deferens, uretra, dan kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi juga terdiri dari kelenjar seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Ini adalah gambar struktur organ reproduksi pada pria. Alat kelamin pria luar terdiri dari penis yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulup atau prepuce. Kulup inilah yang dipotong saat seorang dihitan. Setelah itu ada juga skrotum. Pada bagian di dekat penis terdapat kantung yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit, namanya skrotum. Pada skrotum tersebut terdapat dua buah atau sepasang tetes atau buah jakar yang berbentuk bulat telur. Skrotum juga berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Alat kelamin pria dalam terdiri dari testis yang merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah dua buah atau satu pasang, dan tersedia dalam skrotum. Berdasarkan waktu 13 atau 14 tahun, testis mulai memproduksi sperma atau sel jantan dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel tunggal yang memiliki ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Lanjut ke saluran sperma. Sperma yang diproduksi di testis akan melalui epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu hingga berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Ini adalah gambar spermatogenesis. Organ reproduksi pada wanita ada dua macam, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari vulva, sedangkan bagian dalam terdiri dari ovarium dan saluran kelamin. Saluran kelamin antara lain yaitu tuba fallopi, rahim atau uterus, dan vagina. Ini adalah gambar struktur organ reproduksi pada wanita. Alat kelamin perempuan yang terletak di luar yaitu vulva, labium, dan saluran kelamin. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir. Alat kelamin wanita dalam terdiri dari ovarium yang merupakan organ reproduksi wanita yang ada di kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium bersama dengan bentuk dan ukuran 4 cm x 3 cm x 2 cm. Di dalam ovarium ada kumpulan yang disebut folikel. Di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Sel-sel oosit atau iming-iming berkembang sejak awal kehidupan seorang perempuan dan mencapai kematangan setelah pubertas. Folikel ini juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron.
Pada setiap bulan, sel telur yang sudah matang dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut ovulasi. Uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang ringan, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim berada di atas kantung kemih. Rahim juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Dinding rahim, endometrium, memiliki peran dalam pembentukan plasenta. Plasenta merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Pada perempuan yang tidak hamil, ketebalan dinding rahim bervariasi selama siklus menstruasi. Lanjut ke vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot elastis selaput membran yang disebut selaput darah. Selaput yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah serviks, leher rahim. Ini adalah gambar dari oogenesis. Oogenesis dimulai saat seorang perempuan berada dalam kandungan. Sel primordial akan membelah secara mitosis, membentuk oogenium atau sel induk telur yang bersifat diploid 2N. Selanjutnya akan terjadi pembelahan secara bertahap, baik pembelahan maupun meiosis. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur, oogenium, akan dihasilkan satu telur ovum yang bersifat haploid dan 3 badan polar atau polosid. Kelainan dan penyakit pada organ reproduksi. 1. Gonorrhoe. Penyakit gonorrhoe disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. 2. Sifilis raja singa. Sifilis atau raja singa. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Yang ketiga, herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit daerah kelamin. Yang keempat, HIV atau AIDS. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV, Human Immune Deficiency Virus, yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini penyakit yang disebabkan oleh virus HIV ini lebih dikenal dengan istilah AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya dan belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan. Untuk memastikan apakah seseorang positif AIDS atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan banyaknya sel T, salah satu sel darah putih yang berperan dalam imunitas di laboratorium. Kesehatan reproduksi remaja. Apa itu kesehatan reproduksi remaja dan bagaimana sih cara menjaga reproduksi kesehatan remaja itu? Kesehatan
reproduksi remaja adalah kondisi sehat yang menyangkut sistem fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu kesehatan reproduksi remaja? Sekarang kita harus bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama adalah menjaga kebersihan pakaian, khususnya celana dalam. 1. Pakai celana dalam yang menyerap keringat. Ganti minimal 2 kali sehari setelah mandi. Kedua, setelah buang air kecil atau buang air besar, membersihkan alat kelamin saat buang air. Ketiga, untuk perempuan, gunakan pembalut yang sesuai. Ganti pembalut sesering mungkin dan selalu membawa pembalut saat melakukan aktivitas atau berpergian. Keempat, cara menangani rasa nyeri atau kram perut saat menstruasi. Hindari makanan pedas, aktivitas fisik dikurangi, minum ramuan herbal atau ramuan tradisional seperti jamu temulawak, perbanyak minum air putih, jangan mengangkat beban berat, tenangkan pikiran, dan konsumsi makanan dan buah. Itu tadi cara menjaga kesehatan reproduksi remaja. Sebagai remaja, kita tidak boleh hanya tahu apa itu kesehatan remaja dan cara menjaganya. Di samping itu, kita sebagai remaja harus tahu bagaimana caranya memeriksa kesehatan reproduksi kita. Salah satunya adalah memeriksa diri sendiri secara rutin. Jika ada kelainan seperti benjolan, gatal-gatal, bau, segera hubungi dokter. Penyakit berbahaya menghantui kita jika kita terlalu mengabaikan akan kesehatan reproduksi remaja. Itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.